Para sahabat sekalian yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita membangun layanan di AWS, kita akan difasilitasi dengan mesin-mesin yang ada di cloud yang tentu kemudian kita dapat menjalankan skenario yang kita inginkan. Tidak di dalam mesin kita, tetapi di dalam mesin yang dimiliki oleh AWS, dan kita dapat menggunakan berbagai macam plan untuk bisa mengaksesnya. Di dalam konteks ini kita akan berbicara di dalam konteks AWS Educate, sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, salah satunya di pendidikan tinggi, di mana kemudian mahasiswa diberikan akses oleh dosen-dosennya untuk dapat mengakses AWS Cloud dengan certain amount of credit. Ada beberapa dolar kredit yang diberikan kepada setiap mahasiswa. Seorang dosen dapat merequest ke AWS Educate untuk diberikan kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan di dalam AWS Educate yang tentunya kemudian beberapa layanan tentu kemudian harus berbayar, tetapi ada beberapa layanan yang dapat kita gunakan menggunakan atau dengan memanfaatkan kredit yang telah diberikan. Dan ada tambahan lagi bahwa beberapa layanan yang basic itu dapat diselenggarakan di dalam free tier, sehingga tidak memotong kredit yang tadi diberikan. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita akan ambil kasus di dalam video kali ini, bagaimana kita mengembangkan sebuah layanan web di dalam layanan EC2 dari AWS. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kita dapat melakukan instalasi Ubuntu 20.04 LTS. Kemarin sudah kita install, kemudian Anda bisa cek di video yang sebelumnya, SSH sudah kita berhasil lakukan, tinggal kemudian kita hari ini akan mencoba membangun sebuah layanan yang harapannya bisa diakses oleh publik. Kita akan membangun sebuah web server di sana. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan pertama sekali membahas mengenai security group. Ini adalah satu konsep security yang dibangun oleh AWS, sehingga kemudian layanan yang ada di dalam server-server kita betul-betul dapat terlindungi dengan baik, dan pintu-pintu akses hanya dibuka bagi layanan-layanan yang memang betul-betul kita assign di sana. Tidak ada pintu yang kemudian unused, sehingga kemudian memunculkan opportunity bagi attacker untuk masuk. Ini salah satu yang kita perlu persiapkan sebelum kita membuat sebuah layanan. Baik, saya akan masuk ke halaman AWS Educate, di mana jika Anda telah masuk ke, ini dia, telah diberikan akses oleh edukator, oleh barangkali dosen Anda, gitu ya. Anda akan mendapatkan email, kemudian Anda ikuti prosesnya, kemudian nanti Anda akan mendapatkan approval bahwa Anda diizinkan untuk masuk ke AWS Educate, kemudian Anda diminta untuk membuat password dan lain sebagainya. Kemudian nantinya Anda akan mendapatkan sebuah halaman di dalam AWS Educate Anda semacam ini, di mana ini adalah pintu Anda untuk bisa mengakses ke konsol Anda, ke halaman di mana Anda dapat membuat virtual machine. Anda bisa melihat di sini bahwa status AWS account kita aktif, kemudian kita punya kredit sekian dolar, kemudian ada beberapa frequently asked question yang kemudian dapat digunakan untuk membantu Anda. Saya akan masuk ke AWS Console, silakan itu diklik. Akan terbuka sebuah halaman, di mana halaman ini adalah halaman yang sama dengan halaman yang digunakan oleh banyak pengguna AWS yang di luar AWS Educate, ya. Artinya ini adalah halaman yang sama untuk semua user AWS untuk membuat mesin. Nah, ada banyak layanan di sini. Ada RDS untuk database, ada S3 untuk file management, ada IAM. Kita akan ke EC2. Di dalam video yang sebelumnya saya sudah tunjukkan kepada Anda tentang bagaimana membuat mesin. Meski kemudian di
layanan-layanan yang lain Anda dapat masuk ke services ini. Kemudian ada banyak sekali, ratusan mungkin, ya, hundreds. Tergantung kebutuhan Anda. Jika Anda akan membuat sebuah mesin compute, ya, silakan masuk ke situ. Nah, halaman yang pernah diakses nanti akan muncul di recently access services yang ada di bagian depan tadi. Kemudian ini situ, ya. Running instance-nya ada satu yang kemarin sudah kita buat, ya, untuk sebuah database server. Kita buat di sana. Running instance-nya itu keeper-nya juga kita sudah buat. Elastic IP-nya nanti tampaknya perlu kita set untuk web server kita, gitu ya. Oke, running instances-nya ini mesin kita yang kita buat kemarin. Anda bisa lihat detailnya. Anda bisa klik dia, kemudian Anda akan mendapatkan detail informasi dari mesin Anda. Seperti biasa ini di skip saja, nggak ada masalah mengenai itu. Ini mesin yang nanti akan Anda manfaatkan untuk membuat web server. Kemudian sebelum saya ke sana, saya akan masuk ke security group dulu. Anda bisa scroll sedikit ke bawah. Di bagian security ini Anda akan bisa mendapatkan sebuah security group untuk mesin yang kita miliki. Di mesin ini baru saya set rule untuk SSH, ya, sehingga kemudian kita perlu tambahkan beberapa rule yang penting untuk kita allow, gitu. Nah, konsep dari security group ini adalah bahwa dia akan mengizinkan pengaksesan bagi rule-rule yang dia sudah terdefinisikan di situ. Nah, yang harus kita lakukan untuk pekerjaan kita kali ini adalah memahami, yang pertama adalah apa peran dari security group tadi. Ini adalah pengaman dari mesin kita. Kemudian kita edit inbound rule untuk memastikan bahwa rule yang kita inginkan nanti di-apply pada arah data yang masuk. Artinya request yang masuk itu dari luar ke arah mesin kita, apa saja yang di-allow, gitu. Nah, kita paham bahwa web server dia memiliki dua protokol, ya. Ada HTTP, ada HTTPS. Tergantung nanti layanan kita akan seperti apa, gitu ya. Anda dapat kemudian menambahkan rule-nya di sini dengan memahami bahwa kita nantinya akan memanfaatkan protokol TCP, ya, memanfaatkan protokol TCP. Kemudian nanti secara spesifik kita akan mendefinisikan port number-nya. HTTP dia di port 80, HTTPS di port 443, atau kemudian Anda mendefinisikan layanan web server Anda di port tertentu, Anda dapat mendefinisikannya di sini. Nah, ada beberapa opsi yang predefined, ya, all TCP, all UDP untuk allow semuanya, gitu ya. ICMP, all traffic, Anda bisa allow all traffic, SSH kemarin sudah di allow. Ini ada HTTP yang kalau Anda klik ini, dia sudah langsung predefined bahwa protokolnya adalah TCP, portnya adalah port 80, tinggal kemudian Anda definisikan source yang Anda allow itu mana. Kenapa kemudian pada SSH saya set allow all, gitu ya, 0.0.0.0/0 itu adalah artinya allow all. Ini adalah sebuah praktis yang seharusnya tidak Anda lakukan, gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Mendefinisikan dia hanya boleh diakses dari alamat IP yang mana. Sehingga penting bagi Anda untuk memahami secara arsitektural pengakses sistem Anda siapa. Jika memang diizinkan untuk semua, maka yang harus diisikan adalah semacam ini. Tapi harusnya tidak berlaku pada SSH, ya. Anda mesti tahu Anda mengaksesnya dari IP mana. Anda bisa search show my IP misalnya di Google, gitu ya. Kemudian alamat IP Anda masukkan ke sana. Tapi hati-hati bahwa ketika Anda nantinya berganti tempat pengaksesan, tentu kemudian alamat IP publiknya juga berganti, sehingga rule ini akan kemudian menjadi barrier bagi Anda. Ini yang perlu dicatat, yang tentunya ada banyak skenario bisa Anda lakukan untuk memudahkan Anda untuk mengakses, misalnya dengan VPN server apa segala macam, gitu ya. Nanti itu semoga kita bisa buat sebuah video spesifik untuk itu. Nah, bagaimana dengan HTTP? HTTP ada skenario tertentu yang
yang barangkali Anda mendefinisikannya memang untuk semua user worldwide gitu ya, sehingga kemudian Anda bisa mendefinisikan allowed source aksesnya adalah all gitu dengan 00. Tapi kemudian Anda terkadang juga ada satu skenario yang Anda hanya mengizinkan pengaksesan dari kampus Anda misalnya, atau dari satu organisasi misalnya yang sudah well defined alamat IP-nya. Anda tinggal masukkan ke sana, clear gitu. Nah, Anda bisa masukkan di sini anywhere atau my IP. Anywhere nanti akan munculnya itu my IP, kemudian Anda kelihatan IP kita gitu ya. Atau kemudian anywhere, ya kelihatan IP versi 4, IP versi 6. Nah, atau Anda mendefinisikan alamat yang spesifik, custom IP, masukkan ya. Atau kemudian Anda mendefinisikan security group yang lebih spesifik lagi alamat IP-nya. Oke, kita set anywhere saja dulu ya untuk memudahkan. Kemudian save rule, kita baru punya HTTP ya, HTTP port 80. Ini allow untuk IP versi 4 dan IP versi 6. HTTPS-nya gimana? Anda menginginkan HTTPS juga bisa kemudian ditambahkan custom, kemudian masuk ke HTTPS. Lakukan hal yang sama jika Anda menghendaki bahwa ada layanan-layanan tambahan yang perlu Anda set di mesin Anda. Oke, ini adalah security group yang secara basic ini bisa Anda jadikan sebagai knowledge awal ya, yang tentunya di dalam praktis Anda untuk mengamankan mesin ini perlu Anda definisikan nanti source-nya. Secara arsitektural Anda bisa gambarkan, alamat IP-nya bisa Anda set, dan lain sebagainya. Ini port range-nya, HTTPS ada di 443. Ini nanti akan bermanfaat di dalam kita mengonfigurasi EC2 mesin kita. Ini video sebagai awal di dalam kita melakukan setup Apache web server kita. Silahkan simak video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.